Oke, langsung aku buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5B di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Kelompok 5 ini beranggotakan yang pertama ada Mbak Mufidah Nurjanan, NIM 19019, kemudian ada Muhammad Ikhwan, NIM 19051, kemudian ada Magriza Dava Ananta, NIM 19084, kemudian ada saya sendiri, Linda, NIM 19091, ada Muhammad Surya Kusuma, NIM 19115, dan yang terakhir ada Mbak Lesti Rahmawati, NIM 19143. Oke, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mas Muhammad Ikhwan. Pada Muhammad Ikhwan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya akan sedikit mengulas tentang kasus yang keempat. Embrio ayam atau unggas bersifat ektotermik, artinya tidak dapat menyeimbangkan suhu tubuh. Itu menurut Piestun et al. 2008, Walter dan Siebacher 2009, sehingga suhu penetasan menjadi salah satu kriteria terpenting dalam penetasan. Suhu di dalam inkubator meningkat seiring dengan perkembangan embrio, ukuran telur, dan tingkat kesuburan atau fertilitas. Pengaturan suhu inkubator sangat penting dilakukan pengaturan sesuai dengan kondisi telur yang ditetaskan. Selama inkubasi, kadar CO2 dan O2 dalam inkubator sangat penting untuk perkembangan embrio dan dapat mempengaruhi kinerja penetasan serta pasca penetasan. Daya tetas menurun seiring dengan penurunan kadar oksigen di udara. Peningkatan kadar oksigen di dalam inkubator dari 21,5 menjadi 23,4%, meningkatkan daya tetas. Telah ditemukan hasil yang berbeda tentang pengaruh kadar karbon dioksida dalam inkubator terhadap kinerja. Kadar karbon dioksida yang melebihi 1% pada tahap awal mengakibatkan penurunan daya tetas. Suatu industri hatchery menetaskan telur yang diambil dari breeding farm dengan seks rasio 1:10. Satu jantan mengawini 10 ekor betina. Telur yang ditetaskan pada mesin tetas pertama diperoleh dari induk yang berumur 24-30 minggu, periode awal produksi. Dan pada mesin tetas yang kedua diperoleh dari induk yang berumur 32-40 minggu. Mesin tetas pertama setting suhu 36,5 derajat Celcius dengan kelembapan 60%, sedangkan pada mesin tetas yang kedua setting suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Ventilasi pada mesin tetas pertama dan kedua disetting sama. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kematian embrio 7% pada mesin tetas yang pertama itu lebih tinggi dibanding pada mesin tetas yang kedua 3%, sedangkan daya tetas yang dihasilkan dari mesin tetas pertama sebesar 85% dan pada mesin tetas kedua 95%. Jumlah dan performan anak ayam yang dihasilkan pada mesin tetas pertama juga lebih rendah dibanding dengan mesin tetas yang kedua. Hal ini terlihat dari data grade out mesin tetas pertama sebanyak 3% dan mesin tetas kedua hanya 1%. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan.
Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas yang pertama hasilnya lebih rendah dibanding dengan mesin tetas yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Dan yang terakhir, jelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Saya serahkan lagi ke Mbak Linda. Terima kasih. Terima kasih Mas Ikhwan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dava. Silakan Mas Dava. Oke, mungkin Mas Dava sedang ada kendala sinyal. Izinkan saya untuk mewakili. Untuk materi yang selanjutnya, faktor yang menentukan keberhasilan penetasan. Jadi penetasan merupakan suatu proses perkembangan embrio di dalam telur sampai telur pecah menjadi anak ayam. Penetasan buatan atau artificial incubation adalah penetasan dengan menggunakan alat yang disebut dengan mesin tetas atau inkubator. Prinsipnya yaitu menyediakan lingkungan atau kondisi yang sesuai khususnya untuk temperatur, kelembapan, dan sirkulasi udara untuk perkembangan embrio unggas secara optimal hingga telur menetas. Wiraprata tahun 2012 menyatakan bahwa 5 prinsip yang mempengaruhi proses penetasan embrio dan daya tetas yang tinggi dalam proses penetasan telur, sanitasi atau keberhasilan kandang mesin tetas, dan telur tetas yang baik, kemudian suhu yang optimal untuk perkembangan embrio, kelembapan, pemutaran telur, ventilasi yang cukup baik untuk mengatur udara atau kesesuaian suplai oksigen dan pembuangan CO2. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lesti. Oke, terima kasih Mbak Linda. Untuk materi selanjutnya itu pengaruh perbedaan penetasan pada mesin tetas 1 dan mesin tetas 2. Nah, di mana di kasus tersebut, di mesin tetas 1 itu suhunya menggunakan 36,5 derajat Celcius dan kelembapannya itu 60%. Nah, sedangkan mesin tetas yang kedua itu menggunakan suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembabannya 70%, yang mana menghasilkan hasil mesin tetas itu yang nomor 1 itu lebih rendah dibanding mesin tetas 2. Nah, karena secara umum suhu inkubasi yang tinggi seperti 38 derajat Celcius, 39 derajat Celcius, 40 derajat, dan 41 derajat Celcius itu akan mengakibatkan berat tetas itu menurun. Sedangkan pada suhu inkubasi yang lebih rendah, yaitu 34 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius itu akan menghasilkan daya tetas dan bobot tetas yang rendah. Nah, jadi pengaruh untuk mesin tetas ini adalah dalam pengaturan suhu dan kelembapan yang tepat pada periode inkubasi itu sesuai dengan kebutuhan perkembangan embrio, dapat menghasilkan hasil tetas dengan produktivitas dan pertumbuhan yang baik. Nah, keadaan inkubasi yang optimal itu mampu menghasilkan daya tumbuh dan berkembangnya organ secara proporsional. Periode inkubasi dengan suhu terlalu rendah atau di bawah suhu optimal saat penetasan akan mengakibatkan embrio sensitif pada pertumbuhan dan perkembangannya itu sulit untuk menetas. Itu menurut Ono et al. Tahun 1994.
Sekian dari materi yang kedua. Diserahkan ke Mbak Linda. Lesti, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Mufidah. Silakan Mbak Mufidah. Ya, terima kasih Mbak Linda. Untuk materi yang ketiga yaitu pengaruh induk dan telur terhadap keberhasilan penetasan. Tetas telur yang terlalu kecil atau terlalu besar kurang menguntungkan untuk ditetaskan. Telur yang mempunyai berat lebih besar akan menghasilkan bobot tetas yang lebih besar dibandingkan dengan telur yang kecil, tetapi telur yang besar akan menetas lebih lambat. Menurut pernyataan Jailani dan kawan-kawan tahun 2016, bahwa untuk mendapatkan daya ojek atau daya ojek yang baik harus dipilih induk ayam dan pejantan yang baik. Teren untuk dikawinkan tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Umur yang paling sesuai untuk pejantan yaitu 7-5 bulan dan betina 7-12 bulan. Bobot telur yang pertama dihasilkan oleh induk ayam yang masih muda biasanya lebih kecil dan memerlukan waktu relatif lama untuk mencapai standar. Hal ini disebabkan karena pada saat mulai bertelur, induk muda tadi masih mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, saya serahkan ke Mbak Linda. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ikhwan. Oke, selanjutnya antara net dapat ada kalau dan penyimpan mempengaruhi Maaf, Mas telur Ikhwan, dan sepertinya nge-lag. Minta tolong diulangi. Oke. Mikroklimat inkubator dapat berupa kelembaban dan temperatur atau suhu yang terdapat pada mesin tas. Atau dalam penelitian dan suhu ruang penyimpanan dapat mempengaruhi mutu telur dan dapat menyebabkan perubahan secara kimia dan mikrobiologis. Pernyataan tersebut didukung oleh sebuah fakta bahwa telur akan mengalami penguapan ketika kelembaban dan suhu tidak sesuai dengan keadaan alami telur tersebut, sehingga akan terjadi penurunan berat telur. Kondisi suhu dan kelembaban yang cocok serta sesuai dari mesin tetas terhadap kondisi alami pengeraman telur pada unggas akan meningkatkan produksi dan meningkatkan keberhasilan dalam produktivitas. Hal tersebut menunjukkan korelasi antara pengaturan mikroklimat inkubator terhadap hasil akhir proses pengeraman harus sesuai dengan kondisi alami pengeraman oleh unggas demi meningkatkan keberhasilan produksi. Saya serahkan kembali ke Mbak Linda. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ikhwan. Mungkin untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, dipersilakan kepada kelompoknya Mas Mujahid dan kawan-kawan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Mas Mujahid. Izin bertanya, Mbak Linda. Tadi disebutkan bahwa kualitas telur yang dihasilkan oleh induk muda itu kan cenderung kecil-kecil ya bentuknya. Sedangkan tadi kita juga bahas bahwa pesannya kualitas, bobot, dan bentuk telur itu berkorelasi dengan apa daya tetasnya. Nah, apakah telur-telur yang ditetaskan oleh yang dihasilkan oleh para induk muda juga kualitasnya emang lebih rendah daripada induk-induk yang sudah cukup umurnya? Itu pertanyaan dari saya. Oke, silakan kelompok 5.
Mungkin saya ulang lagi ya pertanyaannya. Apakah kualitas telur yang dihasilkan oleh induk muda itu memiliki daya tetas yang rendah? Silakan dari teman-teman kelompok 5 menanggapi. Oke, izin saya keluar dari moderator ya, Mas Mujahid dan teman-teman kelompok 6. Untuk pertanyaan tadi, telur induk muda dan tua itu dapat dibedakan secara jelas melalui PCA. PCA itu dapat mengelompokkan telur dari induk muda dan tua sesuai dengan karakteristik masing-masing sampel. Sebetulnya dengan mengembangkan teknik ini lebih lanjut, umur induk ayam tidak selalu menentukan daya tetas telur. Sering peternak menganggap bahwa telur yang berasal dari induk yang umurnya berkisar 25 minggu hingga 55 minggu berdaya tetas lebih tinggi. Biasanya telur yang berasal dari induk yang umurnya kurang dari 25 minggu dan lebih dari 55 minggu dikesampingkan untuk ditetaskan karena dianggap daya tetasnya lebih rendah. Sebetulnya tidak selalu induk muda dan tua menghasilkan telur yang berdaya tetas rendah. Induk muda dan tua ini terkadang menghasilkan beberapa telur yang berdaya tetas baik. Sebaliknya, induk yang berumur 25 minggu hingga 55 minggu dapat saja menghasilkan beberapa telur yang berdaya tetas rendah. Itu berdasarkan literatur Amalia dan kawan-kawan tahun 2013. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok 6B, ataukah sudah cukup? Ya mungkin dari teman-teman sekalian kelompok kelompok enam ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Kalau dari saya sih sudah cukup ya Mbak Linda ya. Oke, mungkin kita cukupkan saja diskusi kita kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mufidah boleh minta tolong di presenting.
Oke, pertama-tama saya menjadi Mabit akan menemani teman-teman sekalian selama pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6. Oke, judul dari makalah kami yaitu pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Nah, boleh di next, Mbak Fida. Oke, untuk anggota dari kelompok kami, itu ada Muhammad Bayhaki Demaral Siregar. Mas Maral, bisa on cam sambil menyapa teman-teman sekalian. Selamat malam, teman. Oke, baik. Selanjutnya ada saya sendiri, Mujahidin Muhabid. Kemudian ada Mas Kemal Abdul Ghani. Mas Kemal. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik. Selanjutnya ada Putri Fauzia Nabila. Mbak Putri, bisa menyapa teman-teman sekalian? Halo, selamat malam. Ya, baik. Yang terakhir ada Mas Muhammad Hanif Nugroho. Ya, selamat malam. Oke, baik. Boleh di next, Mbak Mufidah? Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemapar dari materinya masing-masing. Oke, yang pertama itu ada faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Pertama, pengaturan suhu. Suhu yang sesuai dapat membuat penetasan berlangsung dengan baik. Yang kedua itu kelembapan. Kelembapan udara tidak boleh terlalu fluktuatif. Yang ketiga, sirkulasi udara. Sirkulasi harus lancar karena embrio membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida selama perkembangannya. Ya, next. Selanjutnya, mengapa penetasan pada mesin tetes 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan pada mesin tetes 2? Pertama itu karena adanya posisi pemanas. Posisi pemanas dengan pendinginan atau untuk sirkulasi udara sangat berpengaruh pada mekanisme pendistribusian suhu di dalam ruangan supaya merata dan stabil. Yang kedua ada suhu. Menurut Neonub DKK 2019, suhu inkubasi adalah faktor yang paling penting untuk perkembangan embrio dan daya tetas. Kisaran suhu ideal untuk penetasan telur ayam berkisar antara 36 derajat Celcius sampai 40 atau dapat diseragamkan pada suhu antara 30 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Suhu yang ideal biasanya memungkinkan mencapai daya tetas dan bobot tetas maksimum. Next. Oke. Selanjutnya, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan dari penetasan? Pertama ada pendapat dari Samsudin 2016, bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi daya tetas yaitu seleksi telur, bentuk telur, bobot telur, keadaan kerabang, ruang udara di dalam telur, dan lama penyimpanan. Dan teknis operasional, suhu, kelembaban sirkulasi udara, dan pemutaran dari telur. Nah, selanjutnya ada pernyataan dari Sari 2011 yang mengatakan bahwa perbedaan bobot badan rata-rata unggas berpengaruh terhadap bobot tetas yang dihasilkan. Oke. Yang ketiga ada pendapat dari Lestari 2013 menyatakan bahwa bobot tubuh yang ringan pada saat dewasa kelamin akan menghasilkan bobot telur yang kecil. Di situ korelasinya kenapa induknya itu dengan telur yang dihasilkan itu pasti punya korelasi. Next, Mbak Fida. Tes, moderator izin menyampaikan materi. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya yakini interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Nah, untuk kebersihan alat penetasan telur tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas telur dan mesin penetas telur
terlebih dahulu disuci hamakan sebelum digunakan dan juga disemprot dengan obat pembasmi hama. Dan untuk yang kedua, temperatur ini diatur antara 99 hingga 102 derajat Celcius. Dan setelah temperaturnya konstan, lalu dibiarkan selama 1 jam agar telur mendapatkan kondisi lingkungan yang baik. Nah, dan yang ketiga, lubak air diisi dan dimasukkan ke dalam mesin tetas. Dan selanjutnya, kelembapan diatur antara 55 hingga 60% dan kelembapan udara ini tentunya sangat penting untuk mempertahankan laju penguapan air yang dapat memperbesar kantung udara. Nah, dan ketika sudah 20 hari mungkin kelembapannya bisa dinaikkan yang menjadi 70% dan salah satu caranya untuk menaikkan kelembapan ini yakini bisa dengan menambahkan air ataupun mengurangi air yang ada dalam bak. Dan yang terakhir, yakini diperlukan waktu penyimpanan sebelum telur ditaskan dan sebaiknya kurang dari 7 hari karena jika lebih dari 7 hari dapat menurunkan persentase penetasannya. Kiranya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita ada di penghujung acara. Nah, di ujung acara ini kita membuka sesi diskusi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman sekalian yang punya pertanyaan boleh drop pertanyaannya dari sekarang di sesi ini. Silakan. Silakan Mbak Linda. Baik, Mas Mujahid. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa kelembapannya itu sekitar 50-60%. Nah, kalau misalkan kelembapannya lebih dari 60%, kira-kira apa yang terjadi? Terima kasih. Oke, baik Mbak Linda. Oke, dari teman-teman kelompok 3, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Linda? Oke. Ini izin menjawab ya, Mas Moderator. Sebelumnya bisa dikembalikan ke slide sebelumnya mengenai kelembapan yang tadi. Sebenarnya ini itu kayaknya dari editornya salah ngetik ya. Kan ini tuh asalnya penjelasan dari Sanawani tahun 1994 yang menyatakan bahwa kelembapan yang diatur adalah sebesar 65 hingga 70% gitu. Jadi mungkin ini ada salah pengetikan. Nah, dan tentunya apabila kelembapannya 65 sampai 70%, tentu ini akan memperlambat pembesaran kantong udara pada kerabang telur gitu. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah 20 hari lalu kelembapannya dapat ditingkatkan menjadi 70% ataupun lebih. Dan tadi juga salah satu caranya agar kita bisa meningkatkan kelembapan ataupun mengurangi kelembapan yaitu dengan cara mengisi air di bak air gitu. Mengisi ataupun mengurangi air di bak air. Kira-kira gitu. Dan mohon maaf juga ini itu harusnya 65 sampai 70 Mbak Linda. Baik, terima kasih Mas Kemal. Ya. Oke, selanjutnya apa masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Izin masuk, izin bertanya, Mas Mujahid. Silakan, Mas. Nah, kita kan tadi membahas tentang apa namanya? Bentar, saya lupa. Nah, tadi kan kita membahas mengenai ini ya, mikroklimat inkubator ya. Pengaruh mikroklimat inkubator terhadap kualitas telur, terhadap telur ya. Nah, yang saya tanyakan itu pengaruhnya terhadap telur itu kan kita belum spesifik ya, entah kualitas atau apanya gitu. Jadi saya bertanya, apakah tingkat mikroklimat inkubator itu berpengaruh terhadap kelamin anakan hasil telur itu apa tidak gitu, jenis kelaminnya. Apakah salah satu mikroklimat kan ada suhu ya, apakah suhu yang segini itu nanti anaknya jadi
jantan atau betina atau gimana itu gimana? Apakah berpengaruh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sama-sama Mas Dafa. Assalamualaikum. Oke, dari teman-teman kelompok 3 ada yang ingin bantu menjawab? Oke, baik. Jika belum ada, saya izin keluar dari moderator dan menjawab pertanyaan dari Mas Dafa. Untuk tadi ya, mikroklimat inkubator. Mikroklimat inkubator itu tidak menentukan jenis kelamin dari telur yang akan ditetaskan. Mungkin yang menentukan itu contoh kalau misalnya kita menetaskan telur dari reptil atau telur penyu. Nah, dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa kalau pada telur penyu dan pada telur reptil itu pengaturan suhu itu bisa menentukan jenis kelamin. Tapi untuk unggas sendiri, untuk penetasan unggas, saya belum menemukan literatur yang mengatakan bahwasannya temperatur atau mikroklimat inkubator mampu untuk menentukan jenis kelamin dari unggas yang akan ditetaskan. Ya, gitu Mas Dafa kurang lebih. Gimana jawabannya, Mas Dafa? Ada nggak nih ya, Mas Dafa? Sepertinya terkendala jaringan Mas Mujahid. Soalnya di chat juga centang 1. Oh ya udah baik. Kalau begitu karena saya rasa pertanyaan dari Mas Dafa sudah terjawab juga dan sudah dua pertanyaan yang di drop. Kalau begitu sekian presentasi dari kelompok kami. Tapi kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.